Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, alihi washabihi wa Alhamdulillah juga sekalian, kita lanjutkan ya yang praktek baca kitab ini menggali bahasaan ya Al-Quran dan hadis, itu melanjutkan kajian kitab Nuzhatul Muttaqin ya syarah hadis Riyadhus Shalihin. Di kitab Tobat hadis nomor ke-20 tentang orang yang membunuh 99 orang itu. Iwan Abi Said Sa'ad bin Malik. Dari Abi Said Sa'ad bin Malik. Nama aslinya Sa'ad bin Malik. Suka disebut Abi Said Al-Hudri ya. Bin Sinan Al-Hudri radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, kana fiman kana qablakum. Ya ada pada orang sebelum kalian. Rajulun, seorang lelaki. Nah berarti rajulunnya ini jadi apa kedudukannya? Karena pembelaku rajulun lain. Fa'il dari mana? Karena kalau kana itu betul apa? Oh iya, karena Isim ya, isim kana. Cuman kana yang awal ya. Asalnya kan kana rajulun fiman kana qablakum. Ya khobar kananya mana? qablaku. Bukan. Karena rajul khobar mubtada. Kalau qablakum mah khobar kana yang ke kana yang kedua. Kalau ini kan kana yang pertama dulu. Ya rajulun. Enggak, rajulunnya isimnya, khobarnya mana? Isim khobar. Ya khobarnya fiman, jar majrur. Iya. Asalnya kan kana rajulun fiman kana qablakum. Kalau udah kana mah kan khobar. Oh, bukan. Kalau fiman mah ini mah sifat aja sih. Sifat khobarnya justru kotala. Khobarnya kotala, khobar kananya. Ya, tis'atan berarti jadi apa? Maf'ul bih dari kotala. Iya. Enggak dari kotala. Membunuh berapa? Membunuh apa? 99. Kalau watis ini kan ada atop tuh wow ya. 99 nafsa. Nafsanya jadi apa? Tamis. Ya, karena kan itu ada bilangan yang mubham. 99 apa? Jiwa. Ya, jadi ada seorang lelaki pada orang sebelum kalian. Berarti kan pada orang sebelum itu sifat dari rajulunnya. Atau bisa ya jar majrur cuman menunjukkan waktu pada orang sebelum kalian. Jadi waktunya pada waktu sebelum kalian. Zaman dulu. Membunuh 99 jiwa nyawa fasala an a'lami ahlil ardi. Lalu ia bertanya tentang orang yang paling berilmu di muka bumi. Nah, karena ini alami, alami ini termasuk Ghaib Musyarif nggak? Terus Musyarifnya termasuk apa? Ghaib Musyarifnya?
Alam ya. Dengan alami. Kategorinya apa? Ini menjadi alam. Kejayaan. Kategorinya apa? Kategori Sifat ya dengan wazan fiil. Ya, akbar, asghar, ya. Ahsan, ya. Sifat dengan wazan. Cuman di sini ghair munsharifnya gugur tidak? buat misalnya kalau di kasar gugur gitu. Gugur. Kenapa ini gugur? Karena dibelah-belahin Diidofatkan. Jadi mudhof. Karena ahli mudhof ilaih. Nah, jadi kalau diidofatkan gugur hukum ghair munsharif. Kalau tidak jadi mudhof an alama. Tapi karena diidofatkan an alami alil ardi, maka gugur ghair munsharifnya. Ya ini kan ada 3 ya. Fadulla ala rohibin, maka ditunjukkan kepada seorang rahib, pendeta. Fa'atahu, lalu dia mendatanginya, faqala, maka dia berkata, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Sungguh dia telah membunuh 99 jiwa. Fahal lahu min taubatin, apakah dia bisa bertaubat? Nah, sebenarnya min di sini tambahan aja, ziyadah ya, karena sebenarnya fahal lahu taubah itu bisa. Fahal lahu taubah. Apakah lahu lam di situ kan menunjukkan kepemilikan hak, artinya dia memiliki hak untuk bertobat. Ya bisa dia bertobat. Min itu ditambah tambahan untuk penguat aja. Apakah dia berhak atau boleh untuk bertobat? Bisa untuk bertobat. Faqala na'am. Dia menjawab ya. Ya, waman yahulu bainahu wa bainat taubah. Tapi ini kayaknya ada yang dipotong ya. Oh enggak, ada yang kelewat. Iya, faqala la, tidak. Nah, ini pendeta ini mengatakan tidak bisa karena udah banyak. Faqatalahu, lalu dibunuh lagi. Waqaf faqam malah bihi mi'atan. Menyempurnakan menjadi 100. Jadi 100 ya, jadi genap. Summa sa'alan alami alil ardi. Kemudian bertanya tentang orang yang paling berilmu di muka bumi. Fadulla ala rajulin alimin. Maka ditunjukkan kepada seorang laki yang alim. Qala, lalu dia berkata, innahu qatala mi'ata nafsin. Sungguhnya dia telah membunuh 100 nyawa. Nah, kalau mi'ah itu mi'ata ya 100 nafsin. Nafsinya majrur. Kenapa? Ya, nafsin. Karena kalau nafsin kan bukan karena ada. Nafsinnya jadi apa kedudukannya? Mudhof ilaih. Jadi kalau 11 sampai 99 itu kan mansub jadi tamyiz. Kalau 100 ke atas majrur ya, jadi mudhof ilaih. Sama kayak 3 sampai 10 itu juga majrur mudhof ilaih. Salah satu rijalin. Summa sa'ala lami adali ya apa tadi udah ya. Inau qatala mi'atan faqala min taubah, apakah dia bisa bertobat? Faqala na'am, ya. Nah, ini baru dijawab ya. Wa man yahulu bainahu wa baina taubah. Apa yang menghalangi dia dengan taubat? Ahul yahulu, dia kata hala yahulu. Menghalangi hala yahulu. Intolik, nah ini fil amr ya dari intolako yantoliku. Pergilah ila ardi kaza wa kaza, kepada bumi ya ataupun daerah ya ini dan itu. Jadi maksudnya dia menyebutkan daerah tertentu, artinya untuk meninggalkan daerah dia sebelumnya, karena bagian dari tobat itu ya hijrah ya, harus berpindah. Kalau tobat tapi lingkungannya masih sama ya udah balik lagi. Mudah untuk diajak balik lagi, maka cari lingkungan yang baru.
Nah, ri kada wa kada. Kada wa kada itu apa? Termasuk apa? Yang ini yang itu. Isim apa namanya? Pada isim Isim kinayah. kinayah. Ada. Ya, teman ini. Ada yang saya pernah lihat. Ya, itu di halaman 79. Nah, Ya, isim kinayah. ada gitu. Isim kinayah itu apa? Kinayah itu ada saya. Kada kai kalau kai Zaid begini begitu. Perumpamaan. Kinayah itu. Kinayah itu mengungkapkan sesuatu yang tidak yang belum jelas atau yang tidak jelas ukurannya. Ya, itu bisa berupa bilangan. Kalau bilangan pakai kam atau kain, jadi berapa banyak. Jadi tidak ditentukan jumlah berapanya. Kam min fiatin, qalilatin, wa kaim min nabiyin. Nah, ada untuk begini begitu. Nah, ini bisa perkataan atau perbuatan. Ini hanya bisa perbuatan. Bisa perbuatan, bisa perkataan. Misalnya, kola kata kata. Dia berkata begini dan begitu. Nah, jadi perkataannya itu nggak disebut apa. Cuman disebutkan pakai begini begitu. Kata kata itu namanya kinayah. Melakukan ini dan itu. Fa'ala kata kata. Bisa juga kaita wa kaita, daita wa daita sama. Ya. Nah, jadi di sini maksudnya nggak disebut apa daerah apa. Jadi dengan kaza wa kaza. Fa inna biha unasan. Sungguhnya di sana ada orang-orang ya'budun Allah Ta'ala. Beribadah kepada Allah Ta'ala. Fa'budillah ma'hum. Maka ibadahlah kepada Allah bersama mereka. Wala tarji ila ardik. Jangan kembali ke negerimu. Fa innaha ardu su'in. Atau ardu sawin. Dia sungguh bumi yang buruk. Fantolaqo hatta idana sofat tariq. Lalu ia berangkat hingga sampai setengah perjalanan. Atahul maut didatangi oleh kematian. Fakta sumatri malaikatul rahmati wa malaikatul adab. Maka berebutlah malaikat rahmat dan malaikat adab. Faqalat malaikatul rahmah ja'a taiban mukmilan biqalbi. Dia datang dalam keadaan bertobat, menghadap dengan hatinya kepada Allah Ta'ala. Faqalat malaikatul adab innahum lam ya'mal khairan qatu. Kata malaikat adab, dia belum beramal sedikit pun. Fatau malakun. Nah, jadi ini berebut gitu ya. Malaikat rahmat merasa berhak bahwa ini orang ini nyawanya bagian dia karena dia udah bertobat. Tapi kata malaikat azab, dia kan belum beramal sedikit pun, baru berjalan, baru berniat. Nah, akhirnya datanglah malaikat penengah fi surati adamin dalam wujud seorang manusia. Fajalau bainahum ya mereka menjadikannya di antara manusia hakaman sebagai hakim penengah. Faqala kaisu ma bainal ardain. Ukurlah antara dua negeri itu. Jadi antara tempat yang dia tuju dengan tempat sebelumnya itu ukur. Ya, tempat dia meninggal itu lebih dekat kemana? Fa'ila ayatihima kemana dari yang keduanya itu karena adna lebih dekat adna ya dana yadno itu ada yang mendekat adna lebih dekat isim tabdil makanya dunia kenapa disebut dunia ya karena dekat fahuwa lahu maka ialah yang berhak ya baginya faqasu maka mereka pun mengukur fawajaduhu adna ilal adilati arad maka mereka
mendapatinya lebih dekat kepada negeri yang ia tuju. Faqabadatul malaikatu, maka diambil ya oleh malaikat rahmat. Dunia ini yang dekat. Ya, Mas, sebentar ya saya. Muttafaq alaih. Wa fi riwayatin fi sahih, dalam satu riwayat dalam sahih, faqana ilal qaryatil salihah, kepada kampung yang soleh, aqrab bisibrin, lebih dekat 1 jengkal, faju ila min aliyah, maka dijadikan termasuk penduduknya. Wa fi riwayatin fi sahih, dalam satu riwayat dalam sahih, fa auhallahu ta'ala ila hadhihi, maka Allah mewahyukan kepada bumi ini, antaba'adi wa ila hadhi antaqarrabi. Jadi juga ya sebetulnya sebagai bentuk rahmat Allah juga. Ya, Ya, jadi sengaja oleh Allah itu si buminya yang dituju itu didekatkan, dan negeri atau daerah yang sebelumnya itu agak dijauhkan. makanya bumi itu kan itu saja. Bumi kan sebagai saksi tadi. Ya, makanya kalau sholat itu kalau bisa jangan satu muji tunggu ganti-ganti. Jadi bumi sebagai saksi. Iya. Kalau lihat sini kalimat ini betul juga ini bumi kan saksi dia. Sebagai saksi. Waqala qisu ma bainahuma, ukurlah antara keduanya, fajr ila hadhi aqrab bi shibrin faghfirola. Mereka mendapatinya kepada negeri yang dituju ini lebih dekat, bahkan jaraknya cuma 1 jengkal aja. Masih nggak bedanya gitu. Jangan saat ini benar di hadis ini. Bumi itu Ya, sebagai dalam saksi. satu fana bisadrihi nahwa. Benar, ada hubungannya bumi sebagai saksi. Ada waktu Kiai Saban nerangan tuh surat apa tuh. Makanya kita kalau sholat itu kalau sholat wajib beda tempat itu. Iya, ada hadisnya. Jadi karena saksi tadi. Geser. Bergeser. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Al-Anbiya, bab Madukiraan Bani Israel, ini disebutkan tentang Bani Israel, dan Muslim dalam kitab Taubat, bab qabuli taubatil qatili, diterimanya taubat pembunuh. Nah, sekarang lughatul hadis, Pak, silakan siapa? Bahasa hadis. Lugatul hadis, Lughatul. lugatul hadis itu rohiba. Hadis ya menurut nilai. Rohibi. Enggak, hadisi menurut nilai. Oh ya, lugatul hadis Rohibun rohibun mutakhalli. itu saja. Enggak, iya mutakhalli bisa ya. An asghali dunia. Asgori dunia buat taroka Watariku lima ladiha. Lima dia wasaidu dia wal Mu'tazilu li ahliha muta'ammidu lil masyaki bin man yakulu istighrami inkari ay syai'in yakunu ayu syai'in yakunu fasilan bainahu ay baini taubat baina ta'ibi minal danbi wal taubati arju kada atau kada wa kada rawa tobaroni ana asmiha ismaha oh bas busro
Wasmul qaryatil lati lati karena fiha kafaroh kafaro nasofat tariqo. kafaro itu saja. Apa tuh? Nasofa toriki ai Tariqo ngombe. toriko ai balago nasofaha Nisfaha nisfaha al ardaini ai lati kharaja minha walati dahaba ilaiha adana akrobu adana akrobu apa saja nahado nahado bijuhdin wa masyaqqatin wa masyaqqatin rogma sakalo rogma sikolin ma asabau minal mauti rogma sikoli ma asabahu minal mauti. Ya, cukup. Jadi membahas ini ya, memperodat seperti biasa. Bahasa hadis, jadi membahas tentang pembahasannya dari segi memperodat. Ya, ataupun dia mana-mananya ya. Rohib itu mananya mutahalian aswari dunia. Yang mengosongkan diri dari kesibukan dunia dan meninggalkan kelezatannya, zahid, ya juhud ya, fiha padanya wal mutajili aliha, meninggalkan orangnya ya, orang yang memiliki dunia, muta'amidil masyak, yang menyengaja untuk mendapat kesulitan. Makanya diartikan pendeta. Ya, jadi sebenarnya dulu ya, di zaman dulu kan sebelum ada syariat Rasulullah SAW disebut rohib. Jadi rohib itu ya yang memang betul-betul fokus dalam ibadah, pendeta ya. Kalau sekarang kan diartikan ya pendeta Kristen gitu ya. Ya walaupun itu dengan ajaran yang tidak benar. Man yahulu. Nah, kata man yahulu ini kan pertanyaan, tapi pertanyaan tidak hakiki, tapi inkari ya, untuk mengingkari. Mananya ayusain yakunu hairan fasil. Apa yang menjadi penghalang gitu antara tobat dan orang itu? Bainau antara bainat taib minadzan bi wa taubat. Antara orang yang bertobat dari dosa dan taubat itu sendiri. Adu kada wa kada. Nah, ini tidak disebut. Nah, At-Tabrani meriwayatkan bahwa namanya itu Busro, nama kota yang ditujunya. Nah, sedangkan ismul qarya allati kana fiha kafaro. Nama kampung yang sebelumnya itu kafaro namanya. Namanya aja udah buruk, kafaro, orang kafir. Nasofat tariqo maknanya balago nisfa, sampai setengahnya. Nasofa itu dari kata nisbun, setengah. Jadi sampai setengah perjalanan. Al-ardain, dua bumi, dua negeri, ya alati kharaja minha walati dhahabaina. Ya kota atau kampung sebelumnya yang keluar darinya dan kampung yang dituju. Adna maknanya akrob, lebih dekat. Na'a maknanya nahadha, ya bangkit, bijuhdin, dengan kesungguhan, masyaqqatin, dan kesulitan, wa ragma siqali ma asabahu minal maut, meskipun berat ya yang bisa menimpanya dari kematian. Jadi maksudnya dia berusaha ya untuk berjalan sampai kemudian meninggal di tengah jalan. Betul-betul pengen coba. Jadi meninggal itu ya bisa jadi perjalanannya berat ya. Tapi menunjukkan kesungguhan dia dalam bertobat. Ya, apa ada hadis, Pak?
Afadal hadisu hasanun uslubi Bukan nabi hasanun, husnu, Pak. Husnu uslubi Nabi. husnu uslubi nabi sallallahu fi tawjidi wal mau'idati bidorbil amsilatil Waqi'iyati. waqi'iyati wa kadzalika jawadul Tahaddusi. tahadusi anil umami sabiqati bima lam ya'til islam Islamu. bima lam ya'til islam bima bikhalifihi Bima yukhalifuhu. Yukhalifu. bima Fi'il mudhari'. yukhalifuhu an-nufusu allati fiha istidadu lil khairi wal haqqi taji'u ila istiqamati wa Inin harofat. biha al hawa'u Ahwa'u. hinan antarikil huda fadlul ilmi ma'akilatil ibadati ala kasratil ibadati ma'a jahli li anna amida al jahila rubama asa'a min haisu arada ayuhsana Ayus'an kan memansubkan. Ayusina. ayuhsina Sun'an. ayuhsina sun'an fahalaka wa ahlaka wal alimu yahtadi binuril ilmi fayuwaffaqu lil haqqi fayantafi'u wayunfa'u Enggak, di malum aja. wayunfa'u Sudah dulu? Ya. Panjang Ya, setengah aja, nanti setengah lagi. Di husnu uslu afada hadis ini memberi faidah. Husnu uslubi Nabi SAW, bagusnya uslub itu gaya bahasa. Ya, gaya bahasa Nabi SAW fit taujihi dalam memberi arahan wal mau'idati ya dan nasihat bidarbil amsilatil waqiyati dengan membuat contoh yang nyata. Waqiyah itu nyata. Contoh yang nyata. Karena Rasul itu diberi wahyu oleh Allah ya, kisah-kisah yang dulu yang nggak mungkin diketahui, ya itu pasti Allah yang maha tahu, ya Allah memberitahukan kisah itu. Sebelum ada Rasul ini kan? Iya, sejaman sebelum Nabi Muhammad. Fakadzalika jawaju tahadusi anil umami sabiqati. Begitu pula boleh membicarakan umat terdahulu. Bima lam ya'til islamu bima yu'arifu. Ya, dari apa yang Islam tidak datang atau tidak membawa sesuatu yang menyalahinya. Jadi selama dia tidak bertentangan dengan ajaran Islam, itu bisa diambil pelajarannya. An-nufusul lati fiha istidadun lil khairi wal haqqi tarji'u ila istiqomati. Jiwa-jiwa yang di dalamnya ada kesiapan untuk berbuat baik, kesiapan untuk menuju kebenaran, maka dia akan kembali kepada istiqomah. Nah, jadi istiqomah itu kan sangat tergantung kepada jiwa. Jiwa orang itu siap nggak? Walaupun belum belum melakukan, tapi nerima dulu. Jiwanya dia nerima dulu. Ya, dia betul-betul ingin tobat, ya kan, ingin kembali ya kepada kebenaran. Nah, itulah
yang akan membuat orang itu istiqomah. Nah, kenapa orang sekarang banyak ya yang hijrah tapi nggak istiqomah? Tiba-tiba berubah lagi, udah pakai jilbab, udah pakai apa, dibuka lagi. Nah, berarti jiwanya tuh Pak belum siap sebenarnya. Karena kuncinya di sini, di dalam jiwa. Bertobat itu. Wa in harafat bial awau hinan antorigil huda, meskipun hawa nafsu itu menggelincirkannya suatu waktu dari jalan kebenaran. Kalau orang udah niatnya kuat, jiwanya bersih gitu murni, ya dalam perjalanan pasti banyak godaan, Ya, betul. akan tergoda, tapi dengan kuatnya hati akan terus kembali lagi. Ya, akan kembali ke niat awal, ke tekad awal dia untuk bertobat. Ya, kemudian faedah lainnya fadlul ilmi ma'akilatil ibadati ala kasratil ibadati ma'al jali. Keutamaan ilmu meskipun sedikit ibadah, kan tadi dia sudah kuat niatnya dalam hati, ya, kesungguhannya, kebersihannya. Nah, dia kan belum beramal, baru bertobat, baru hatinya yang yakin, yang kuat tekadnya, baru berjalan, gitu. Baru mau gitu ya, baru melangkah untuk mau beramal nantinya, tapi ternyata keburu meninggal. Nah, ternyata orang ini mendapat keutamaan, padahal amalnya sedikit, bahkan belum beramal. Gitu. Nah, ini menunjukkan apa? Ilmu, dia sudah tahu ilmunya bertobat, bahwa Allah akan mengampuni tobatnya. Dan dia tahu cara bertobat. Udah dikasih tahu sama orang alim tadi kan, bahwa Allah pasti akan menerima tobat. Terus apa saja yang harus dilakukan bagi orang yang tobat, jadi meninggalkan itu kan berarti sudah tahu ilmunya, sudah tahu ilmunya. Orang yang berilmu walaupun ibadahnya sedikit itu lebih baik daripada orang yang banyak ibadah tapi dengan kebodohan. Li'annal 'abidal jahila rubbama asa'a min haitsu arada an yusina sun'an fahalaka walaka. Karena orang yang rajin ibadah tapi bodoh, tidak tahu ilmunya, ya bisa jadi dia berbuat baik di mana dia sebetulnya berbuat buruk pada dari sisi dia sebenarnya ingin berbuat baik tapi karena tidak tahu tadi itu akhirnya dia celaka. Ya, makanya inilah yang harus mendorong kita untuk terus menambah ilmu, Pak. Jadi jangan mencukupkan diri udah kita ibadah sendiri. Karena setan itu juga menggoda orang ketika ibadah. Bukan hanya ketika maksiat. Kalau maksiat kan jelas. Orang sadar itu maksiat. Tapi kalau ibadah, kadang orang nggak sadar. Nyangkanya dia udah benar. Tapi dikecohkan oleh setan. Ibadahnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Ya. Itu melakukan hal baru misalnya kebid'ahan, disangkanya itu ibadah. Nah, maka ibadah ini butuh ilmu. Perbandingannya 1.000 orang beribadah, 1.000 orang 1.000 itu ada ya, kata setan itu mengatakan al faqihun wahid asyaddu ala yamin alfi abid. Seorang yang faqih, paham terhadap agama, ilmu agama, satu orang itu lebih berat bagiku, kata setan, ya kan, daripada 1.000 yang ahli ibadah tanpa ilmu. Wal alim ya tadi binuril ilmi, orang alim itu akan dapat petunjuk dengan cahaya ilmu, fayuwaffaqu lil haq, maka dia diberikan taufik kepada kebenaran, fayantafi'u wa yanfa'u, dia akan mendapat manfaat dan memberi manfaat. Ya, udah tadi sampai situ, Bang. Ya, udahlah cukup dulu ya. Ya, alhamdulillah. Ya, itu setengah lagi ya, insyaallah nanti dilanjut faedah-faedah ya yang kita ambil dari hadis ini. Jadi bagus, kan? Allah alam shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.